Terus ini kan lagi preview Bajo. Ya, Next apa? Next project? nextnya remaja. Jadi ada dua sih Om, gitu. Ada dua. Yang satu itu remaja dan keluarga. Lu layar lebar juga? Layar lebar juga. Terus yang satunya mau bikin slasher. Itu true story tentang kejadian di Doli waktu itu. Itu Oh. ada pembunuhan yang gore gitu. Terus eh, ya sekali lagi aku belum pernah bikin film kayak gitu nah menceritakan film slasher itu tantangannya ya luar biasa lah karena aku memang rencananya memang mau mengeluarkan sisi darknya kemanusiaan totally gitu jadi nggak mau tanggung-tanggung gitu manusia itu sisi punya dua sisi yang satu sisi gelapnya itu semuanya terbangun di film itu gitu karena itu memang film pembunuhan semua gitu dan true story. Kalau bicara genre favoritnya apa? Kalau boleh milih nih, genre favoritnya apa? Kalau orang-orang bilang gitu yang melekat aku orangnya drama jadi ya drama gitu kan. Tapi kan kreatif itu butuh inovasi gitu. Jadi orang nggak mau melulu dikasih drama terus gitu. Karena itu tergantung situasi masyarakat kita penonton kita kan gitu. Kalau pandemi dikasih drama yang Tambah sedih ya? tambah sedih kan gitu orang nggak butuh itu. Jadi ya itu balik lagi ke industri yang itu kita berkomunikasi sama masyarakat luas dari berbagai kalangan gitu kita punya tanggung jawab juga sih Om gitu jadi isu-isu yang di dalam masyarakat itu apa kita harus mengikuti itu nggak cuman ngomongin nilai apa materi tapi juga Nilai-nilai psikologis sosial. mereka nilai sosial moralis gitu dibilang sok moralis ya nggak apa-apa gitu tapi kita bikinnya ya memang harus kayak gitu gitu Ya, balik lagi ke moral tadi ya. tanggung jawabnya di Tanggung jawab ke situ. kita kan. Ya tinggal kita mendelivernya dengan gaya kita Dengan gitu gaya kan. kita, Jadi gitu. bukan hard selling maksudnya harus gini tapi kan mungkin dengan storytelling Storytelling yang akhirnya punya makna buat mereka gitu ya harus gitu. kalau yang belum pernah genre apa? Ya ini slasher ini, Laser ini pertama ya. slasher ini sama komedi full gitu. Kalau komedi full kayaknya bukan bidangku deh gitu, tapi kalau cuman sebagai sisipan-sisipan masih bisa gitu. Tapi kalau kalau slasher ini yang memang belum pernah aku bikin tuh gitu. Ini juga nulis sendiri semuanya nanti tak produksi sendiri untuk ngebayar beban moral kemarin yang dibaca. Jadi memang mau full semuanya treatmentnya slasher gore. Nah, aku kan sempat lihat beberapa film sampean nih, ada beberapa yang setnya di luar nih, luar negeri ya. Ya. Itu ribet nggak sih kalau, eh karena kan nggak mungkin bawa kru segambreng juga ribet, kan, gitu. ribet gitu. Kalau zaman dulu itu kan biar nggak ribet nyuri-nyuri kan, gitu, nyuri-nyuri gitu. Tapi bukannya sak moralis gitu, tapi ini kan film komersil gitu teman-teman. Kalau film ini buat artistik mungkin nggak apa-apa nggak pakai izin gitu. Tapi kalau ini benar-benar komersil di bioskop dan ini diputar apalagi di internasional ya gitu. Ketahuan di blacklist ya. Ketahuan langsung di blacklist gitu. Terutama oh itu dari Indonesia. Mereka sudah hafal dari Indonesia juga nggak izin nggak bayar gitu kan. Padahal bukan semata-mata untuk bayar kita kan menghargai mereka gitu. Artinya nyuri itu kan budaya yang kurang bagus lah gitu karena kita nggak izin toh etikanya kan seperti itu gitu. Nah itu justru kalau aku malah lebih nyaman tergantung budget kok sebenarnya bukan kemauan dari kita gitu kadang punya mental yang budgetnya dikit di sana nggak usah izin ya nah itu malah salah gitu ternyata ya gitu karena itu nggak bermoral bikin film kok nggak bermoral gitu karena komersil om gitu tapi kalau nggak komersil ya sah-sah aja monggo silahkan gitu tapi kalau dikomersilkan ya susah gitu Itu aturannya beda-beda tiap negara. beda kalau di Eropa sama di Amerika beda gitu lebih ribet paling ribet
industri kita yang udah jadi barometernya ya Amerika di Hollywood. Mungkin mereka sangat protektif kali ya. Sangat protektif keseluruhan gitu. Yang jelas secara garis besar itu yang susah memang kita harus kerjasama sama PH-nya sana. Gitu. Oh, bukan cuma kru tapi dengan PH ya. PH. Terus setiap chief departemen harus disetujui sama asosiasi yang ada di sana. Asosiasi sutradara di sana kita harus ngirim semuanya gitu kan ke asosiasi sutradara, mereka oke, dapat tanda tangan mereka, berarti sutradaranya lolos. Nah itu satu-satu itu sampai ke make up, sampai pokoknya siapa yang dibawa ke sana harus ikut asosiasi sana gitu. Terus baru setelah itu harus melibatkan setiap departemen harus melibatkan satu minimal orang gitu yang terlibat di asosiasi itu di sana gitu. Kalau di Europe lebih mudah karena di sana udah sistem kita cuman ini aja produksi aja sih. Jadi tidak harus terlibat kreatif gitu. Lebih. Kalau dari sisi value editnya beneran menjual nggak sih kalau kita tambah ada set di luar gitu secara marketingnya? Iya, zaman dulu ternyata menjual gitu. Jadi penonton kita kan senang mimpi ya? Senang mimpi. Rata-rata film yang tembus 1 juta ke atas itu jualan mimpi. Entertainnya di situ. Itu dari lokal aja gitu kan. Sampai sekarang aja gitu. Sampai sekarang itu kan rumah pilar-pilar gitu ya. Ya, terus mobil BMW, Mercy itu 90-an itu catatan si boy gitu kan. Jadi orang melihat salah satu kelas yang bukan kelas mereka. Tapi kalau dikasih film yang kelasnya mereka, itu mereka malah nggak mau. Kecuali memang ceritanya kuat banget ya. Kecuali kayak Keluarga Cemara gitu kan. Ada makna di situ dan memang kuat, nggak sekedar jualan gitu. Tapi ya balik lagi kebanyakan ya memang mereka menjual itu dan gini aja nggak usah film FTV aja, itu based on riset ya, waktu itu FTV yang dikejar 5 hari, penjualan pertama itu ada di Bali, penjualan kedua di Jogja. Seluruh FTV yang Bali, Jogja, Bandung. Bali, Jogja, Bandung, tapi yang pertama Bali, yang kedua Jogja. Akhirnya semua kalau ngomongin teritori, akhirnya yang dijual ya itu pertama itu. Dan waktu itu terus berlanjut. Karena gara-gara itu ada riset itu terus akhirnya berlanjut ke luar negeri gitu. Jadi ya itu informasi yang tidak mereka didapat dari film walaupun tidak secara mendalam, tapi paling enggak mereka merasakan vibes bener gitu loh. Gitu. Terus ya kayak sekarang kita ngelihat kalau di Netflix itu kan ada film Spanyol, ada film Meksiko, ada film Korea, ada film apa gitu. Akhirnya ya itu selain buku yang dulu sebagai jendela dunia, yang akhirnya ya orang sekarang bisa melihat dunia masuk ke culture-nya. Itu nggak cuma gedung-gedung tok, nggak cuma view gitu, tapi melihat konflik-konflik kecil, melihat konflik keluarga, melihat konflik kemanusiaan, peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang ada di beberapa negara itu bisa tahu gitu.